Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Pratiwi dari kelas 2F. Saya akan membuat program tentang boron dari C++. Pertama-tama mari kita buka aplikasi dev C++-nya dan kita buat file baru. Nah, di sini kita akan mulai memasukkan dasar-dasar programnya. String, lanjut input jangan lupa untuk menambahkan namespace-nya agar tidak perlu pengulangan beberapa kali. Lalu kita baru mau masuk program ini, kita jangan lupa masukin ke yang main kita mulai masuk ke yang bagian A untuk membuat penampilan pesan selamat datang ya. Kita tulis di sini menampilkan pesan selamat datang. Nah, kita mulai nih biar ada nanti di program runnya, kita pakai cout untuk menampilkan cout selamat datang di lab TI Fakultas UHMK. Oke, baru jangan lupa kita tutup. Ini program A nya kita sudah jadi kita lanjut di program yang untuk bagian B, yaitu kita disuruh untuk menghitung nilai dari angka terbesar. Program penghitung nilai angka terbesar. Di sini mungkin kita bisa menentukan beberapa angka. Jadi kita bisa memasukkan beberapa angka di dalam program. Nanti kita input misalkan angka pertamanya ada angka 1 atau 2 dan sekian. Nanti angka keduanya juga 2 apa 3 sekian. Nanti di program ini langsung bisa terurut gitu. Oh, misalkan angka pertamanya 2 dan angka pertamanya 2 dan angka keduanya itu 3. Jadi nanti langsung terurut mana yang lebih besar gitu. Oh, jadi yang terbesar itu angka 3, seperti itu. Lanjut kita buat ininya, jangan lupa cout-nya supaya nanti menampilkan masukkan jumlah angka yang ingin dibandingkan. Oke, coba ininya langsung kita send.
on. Jadi kita masukin si outnya supaya muncul nanti si out jumlah angka ke 1 itu berapa nanti, kan tadi sudah dijelaskan. Misalkan nanti berapa angka pertamanya, jumlah angka pertamanya misalkan 1, 2 sekian, jumlah angka 1, lantas masukin si ini nanti ya, ini ada salah nih. Sebelum ke ini, sebelum ke spot, jangan lupa ini harus angkanya itu harus lebih dari 0 gitu ya. Nanti kalau misalkan 0 nanti susah juga gitu. Jadi kita si out dulu dari jumlah angka harus lebih dari 0. Jangan lupa ditutup. Lebih dari 0. Nah, ini tutupnya. Lanjut aus, buka ini lagi, kita masukin int max lalu kita masukin si out untuk menampilkan si out. Masukkan tadi sudah ya, di aja si out jumlah angka sekian, jumlah angka ke 1, lalu lanjut sin max. Oke, lanjut for i-nya sama dengan berapa nih, misalkan kita taruh 3 gitu. Lanjut i-nya itu harus lebih sedikit dari sekon. Lanjut i yaitu masukkan untuk menampilkan masukkan angka. Di sini kita masukin nih angka yang tadi yang ke
satunya berapa, ketiganya sekian, apa keduanya berapa ya. Lalu iya sudah sampai gini, kita lanjut ke F6 supaya untuk ini, untuk perbandingan angkanya dari maksimal numbernya ya. Ini lagi max 6 sama dengan 6. Ini udah benar. Sebelum di sini kita tambahin si outnya supaya nanti muncul angka ini, angka dari yang tadi, angka keberapanya kita masukin setelahnya untuk menampilkan nilai angka terbesar adalah jadi nanti yang ditampilin angka terbesarnya gitu. Misalkan tadi kan sudah dikasih tahu kalau misalkan antara dua angka pertamanya 1 dan angka keduanya 3, jadi nanti yang terbesarnya angka 3 gitu. Jangan lupa di sini tambahin misalnya untuk ini dan ditutup. Lalu kita buat lagi untuk bagian C nya ya, bagian C, yaitu program output untuk angka berurutan berbentuk segitiga ya. Coba kita tulis program output angka berurutan berbentuk segitiga. Oke, ini kita si out dan tulisan program menampilkan angka berurutan berbentuk segitiga. Oke, jangan lupa ditutup. Kita buat lanjut. Kita juga pakai si out lagi untuk menampilkan kalimat masukkan jumlah dari segitiga. Lalu setelah ini baru masuk int rows sin rows lanjut int number misalkan number berapa ya, kita taruh angka 2 misalkan ya. Angka 2
Lanjut for I sama dengan 2. I lebih kecil daripada Rose. Lanjut di plus buka kurung, bawahnya form lagi kita masukin untuk yang sekeliling, untuk yang C sama dengan 2. Untuk J lebih kecil daripada I, kurung C plus. Oke, kita buka kurung lagi, kita tulis cout untuk number berapa ini, number plus. Oke, ditutup, number tutup. Kita boleh cout untuk menutupnya. Tutup lagi. Sini tidak ada cout. Lalu setelah cout ini mari kita buat program untuk bagian D. Kita di bagian D disuruh untuk mendeteksi apakah bilangan itu ganjil atau genap. Program pendeteksi bilangan ganjil atau genap. Oke, kita mulai masukin bilangan kita masukin cout-nya untuk menampilkan masukkan sebuah bilangan untuk mengecek bilangan itu adalah ganjil atau genap gitu. Oke, ditutup sini if bilangan sama dengan 0. Oke, kurung lagi cout bilangan, misalkan bilangan 1 itu adalah bilangan
ganjil gitu, ganjil ya, tutup di sini. Nah, lalu munculin lagi, jangan lupa see out, jangan lupa tambahin lagi sebagai penutup, nanti malah gabung ya. Buka kurung lagi untuk masukkan si out untuk bilangan genap. Bilangan adalah bilangan genap. Lalu kita tutup. Jadi nanti bakal ketahuan mana yang misalkan angka berapa itu, oh bilangan itu tersebut bilangan ganjil dan yang ini bilangannya genap gitu. Nanti kita masukin salah satu angka, misalkan 1, 2 atau sekian. Nanti di teks ini, oh ini bilangan ganjil, oh ini bilangan genap gitu. Lanjut, kita buat program untuk bagian nih. Di sini di bagian E kita disuruh untuk menghitung luas jari-jari lingkungan. Jadi ini dia program untuk perhitungan jari-jari lingkaran supaya untuk mudah ya dibanding kita ngitung secara manual. Kita manfaatkan program saja. Kita pakai double radiusnya, R nya itu berapa gitu, R atau jari-jarinya. Kita nampilin supaya nanti ada tampilan masukkan jari-jari lingkaran. Lalu kita masuk setelah sifat, kita radius itu kita bikin lagi double areanya nih, area sama dengan berapa, misalkan kita pakai rumus ininya 3,314 saja ya, pakai V nya. Terus supaya ini ya kali dengan radius pi, nanti itu dikali seperti jari-jari lingkaran yang rumusnya yaitu pi dikali r atau jari-jari r per 2 r pangkat 2 gitu. Jadi pi nya 3,14 dikali radiusnya berapa, dikali lagi radiusnya, kita tutup.
nanti menampilkan luas jari luas lingkaran pada jari radius itu adalah ini berapa nih? Sebentar, berapa ya? Tuh ada yang oke. Jadi seperti ini, nanti kita masukin jari-jarinya entah 21 atau berapa, nanti ya ketahuan gitu luasnya sekian gitu. Lanjut kita buat program F. Di program ini kita mencari tentang menampilkan informasi, berarti menampilkan informasi berupa ada nama mata kuliah, nama dosen pengampu, dan hari tanggal jam digital sekarang. Oke, kita mulai. Untuk nampilin kita langsung aja nampilin si out, jadi untuk menampilkan informasi tersebut gitu. Jadi kita bikin nimnya, nim saya ya, jadi nimnya nama nimnya itu oke, lalu langsung ditutup saja. Lanjut kita bikin si out untuk tampilan lagi untuk bagian mata kuliah untuk mata kuliah kali ini yaitu tentang praktikum struktur data ya, praktikum struktur data. Oke, jangan lupa ditutup. Atasin kita lupa ini nanti. Oke, kita bikin lagi si out untuk menampilkan dosen pengampu. Dosen pengampu. Di sini kita lihat benar nggak nih Pak pengampu, Pak Ade David, pengampu mata kuliah yaitu Pak Ade David Wiranata mata Eskom. Oke, benar.
tinggal kita tutup. Lanjut, kita menampilkan lagi hari, tanggal, jam digital sekarang ya. Hari, tanggal, terus bulan, jam, tahun dan jam digital. Tahun dan jam digital. Ini untuk menampilkan waktu saat ini nggak mungkin ini ya, jadi kita tambahin untuk menampilkan waktu saat ini gitu ya. Menampilkan waktu saat ini, baik hari, tanggal, bulan, tahun, dan jamnya berapa gitu ya. Pasti in time, waktu untuk sekarang sama dengan sama dengan time. No, sekarang itu oke, jadi nanti habis itu biar tampil itu spot ditutup. Jangan lupa kita tulis returnnya nih sebagai penutupnya ya. Sebagai penutup, dan kayaknya nih udah ini ya, kita buat dari A, B, C, D, E, F, dan nah kita lihat dulu nih ini program apakah ada kesalahan apa enggak, dengan cara kita bisa pilih di sini, bisa di compat run atau langsung compat dan run digabung, bisa tekan F9, F10 atau F11. Jadi di sini saya akan langsung ketik F11 atau pilih yang ini ya, biar langsung bisa ke run dan di compile. Nah, kita bikin nih namanya, di sini disuruhnya kita dibuat nama filenya ini ya, 24.030.15.047 Risma Rahim dua. Kita buat ini aja ya. Sudah ada. Jadi bikin ini bisa nah di sini nih. Kita ketahuan radius ya. Radius. Nah, coba kita tekan lagi apa yang di sana.
Di sini kan kita lupa dihapus. Oke. Coba tekan lagi. Di kartunya di sini. DT sebelum 4 atau sebelum 4. Tambahin ini. Salah sini. Nah udah bisa ya. Di sini udah muncul di runnya ya tentang ini. Ada tulisan selamat datang di lab TI Fakultas Uhamka. Di sini kan masukkan jumlah angka yang ingin dibanding. Misalkan kita punya dua angka ya, dua angka yang mau kita bandingin. Angka pertamanya itu kita taruh, kan itu harus lebih dari 0 tadi ya. Kita buat saja angka 1 namanya. Dibandingin 2 dan jumlah angkanya angka satunya 1, jadi yang terbesar 1 ya. Menampilkan angka berurutan berbentuk segitiga, ini kurang menampilkannya, kurang enak ya, jadi nanti kita benarkan. Masukkan jumlah baris segitiga, 3 2 3 4, berarti urutannya 2 3 4. Masukkan sebuah bilangan untuk mengecek ganjil genap, angka 4 misalkan. Bilangan ganjil sepertinya ini ada yang salah dikit nih ya. Kita bikin lagi ini nih, kayaknya ada yang kurang benar meskipun udah ini ya. Masukkan jari-jari lingkarannya 21, jari-jarinya sekian, namanya vertikop, ini udah benar. Jadi nanti kita yang dibenarkan ini kayaknya di program ini ada yang kurang tepat, kita benarkan dulu terlebih dahulu. Di sini kita ganti saja ya, yang awalannya itu jadi genap. Genap. Baru di sininya ganjil. Biar tidak ada yang ini. Kita coba masukkan tadi yang di sini. Selamat datang di lab ini, betul. Masukkan jumlah angka ini, jumlah angka harus lebih dari ini. Yang bagian B nya nih kita ini dulu nih.
dibanding. Sifat F nya tuh jumlah angka harus lebih dari 6, jadi tuh angkanya harus maksimumnya. Si out masukkan jumlah angka ke 1, sen jumlah masukkan angka ke sekian. F6 Islam sama dengan 6. Nah, program output angka berangkat urutan menampilkan angka berurutan segitiga. Kita coba ulang ya, masih ada ini. Selamat jumlah angka yang ingin dibandingkan, misalkan 2. Misalkan jumlah angka yang dibandingkan ke 1 nya itu berarti kurang ini ya. Misalkan memiliki angka berurutan berbentuk segitiga, masukkan jumlah dari segitiga ya. Masukkan sebuah bilangan untuk mencari ini. Nah, oke, betul, masukkan jari. Jari-jarinya ini terlalu nabrak ya, kita benerin. Jari-jari adalah plus dengan jari-jari. Jangan lupa kalau kita bersisi outnya, coba kita tampilin seperempat. Si jumlah angka ke 2. Akankah aneh ini? Masukkan jumlah angka yang ingin dibandingkan 2.
masukkan, oh ini salah nih, jumlah semuanya langsung, jadi kita tutup dulu. Masukkan jumlah angka yang ingin dibandingkan 2. Oh enggak pada otomatis nih, lupa ditutup ini. Kita coba dulu ya. Bandingkan. Kita di ininya mana yang salah nih? Situ kan nggak ada gas kan, habis masa malam dia minum hotel ya. Ini ya, tadi ada kurang benar. Mohon maaf tadi ada kendala sedikit terkait ini, soalnya sedang inian di rumah. Kita lanjut untuk masukkan perbandingan, masukkan jumlah perbandingan. Ini tuh tidak usah ternyata, jadi kita pakai ini aja. Masukkan angka pertamanya. Di sini kita kasih ini untuk dan jadi jumlah angka pertamanya berapa gitu. Di sini juga nih perlu dikasih ini ternyata. Nah, masuknya. Programnya apa, baik kita kasih spasi atau ini ya, harusnya kita kasih spasi. Kita rapihin dikit ya. Supaya lebih rapi. Masukkan. Ini sebenarnya tidak terlalu ini ya, cuma kita buat lebih sedikit rapih ya. Kan tidak, di sini jangan lupa dikasih
nilai ininya sekian gitu yang terbesarnya. Lanjut, kita program menampilkan segitiga, masukkan jumlah baris yang kita lupa, kita kasih spasi buat nanti angka tersebut berapa. Out. Biar tidak ada kesalahan, di sini kita ganjil. Oke, masukkan jari-jari lingkaran. Di sini kita juga lupa tadi ini. Spasinya untuk nanti jari-jarinya berapa supaya tidak nabrak ya. Ada coba kita ini lagi masukkan jumlah angka yang ini kan. Sepertinya masih kurang ya. Masuk ke sepak. Coba kita mulai lagi. Masukkan jumlah angka yang ingin dibandingkan. Angka pertamanya itu kita taruh 2, angka keduanya itu 3. Jadi angka 3 adalah angka terbesar yaitu 3. Menampilkan angka berurutan berbentuk segitiga, masukkan jumlah garis segitiganya. Jadi 2, 3, 4. Masukkan sebuah bilangan untuk mencek ganjil genap. Angka 3 ganjil. Masukkan jari-jari lingkaran. Tetap 1. Nah, jari-jarinya sekian gitu. Luasnya sekian, 1344.7400. Nama, kuliah, sampai segala macam, bulan, tahun, tanggal. Sekarang sudah ini sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan atau baik dalam kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.